Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, peserta riyadhah yang kami sayangi karena Allah, semoga hari ini panjenengan semuanya tetap dalam perlindungan Allah, tetap dalam ampunan Allah, dan tetap mendapati rahmat dan keberkahan dari sisi Allah, baik dalam urusan rezeki, usia, keluarga, ataupun kenikmatan yang lainnya. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai, saya harus memohon maaf terlebih dahulu. Dan lagi-lagi minta maaf, saya sedikit memaksakan membuatkan voice note di dalam bus, sehingga ketika nanti ada suara-suara sumbang di luar sana, kami mohon maaf untuk kendala yang ada atas suara-suara sumbang yang mungkin masuk ke dalam voice note ini jika ada. Mohon dimaklumi je. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa syukur yang sebelumnya sempat kami bahas itu menjadi penentu kebahagiaan seseorang. Ketika kita ditanya, untuk apa mencari harta yang banyak? Untuk apa memiliki uang yang banyak? Tentu jawabannya adalah ingin bahagia dunia dan akhirat. Tetapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa kebahagiaan tidak dijamin dengan adanya harta? Banyak orang yang punya harta banyak, korupsi misalkan, nyatanya tidak bahagia. Banyak orang yang kaya raya seperti Fir'aun misalkan, nyatanya dilaknat dunia dan akhirat. Artinya dunia, harta itu tidak menjamin kebahagiaan. Tetapi banyak orang hari ini berlomba-lomba mengumpulkan harta dengan tujuan supaya mereka bahagia. Mereka pengen bebas membeli apa saja tanpa ada kendala. Mereka pengen membayar semua tagihan tanpa ada kendala. Mereka pengen tidak ada tekanan apapun karena adanya kekurangan biaya. Dan hal seperti itu menjadi kesibukan banyak manusia hari ini, berlomba-lomba memperbanyak hartanya. Padahal tidak akan harta itu membuatnya bahagia. Karena bahagia sebenarnya terletak pada rasa syukur. Ketika Anda bersyukur, maka auto bahagia. Begitu Anda mengeluh, maka pasti tidak bahagia. Berapapun harta Anda, sehebat apapun jabatan Anda, setinggi apapun itu, ketika Anda mengeluh, maka bisa diciri Anda sedang tidak bahagia. Ketika Anda bahagia, ciri utamanya adalah bersyukur. Maka kami mencoba mengajarkan kemarin, mudahlah dalam bersyukur, pandai-pandailah dalam bersyukur. Meskipun dalam urusan-urusan yang kecil, urusan-urusan yang sepele, marilah kita pandai-pandai bersyukur, karena dengannya kita akan mendapati kebahagiaan. Bersyukur itu tidak sebatas mengucap alhamdulillah. Karena bersyukur dianggap benar-benar bersyukur ketika ada 3 hal. Ketika tidak ada 3 hal, maka bersyukurnya dia tergolong dusta. Apakah 3 hal itu yang dianggap sebagai bukti bahwa itu bersyukur? Yang pertama, syukurnya
bil lisan, yaitu dengan lesannya. Yang kedua diikuti dengan bil janan atau bil qalbi, orang bilang, atau dengan hati. Jadi bersyukurnya dengan lesan iya, hatinya pun ia benar-benar bersyukur. Tidak hanya mengucap alhamdulillah, tapi di dalam hatinya mengeluh. Dan yang paling bukti autentik, bukti-bukti yang betul-betul tidak terbantahkan kalau dia bersyukur adalah yang ketiga, bil arkan, yaitu dengan perilaku. Contoh, kita mensyukuri kesehatan, maka dalam lesan ketika bangun pagi kita berucap alhamdulillah diberikan kesehatan dan kehidupan. Hatinya pun benar-benar mensyukurinya, meskipun tiap hari juga hidup ya, selama ini kan hidup ya kan. Dan yang ketiga dengan perbuatannya, yaitu menggunakan kehidupannya untuk berbakti dan beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada siapapun, baik kepada makhluk maupun kepada Allah, menetapi kebenaran dan kesabaran, iman dan bertakwa kepada Allah. Maka ketiganya dibutuhkan, yaitu bil lisan, bil janan, dan bil arkan. Dengan lesan, dengan hatinya, dan juga dengan perbuatannya. Ketika Anda mendapati musibah, kemudian kita bersyukur, alhamdulillah. Misalkan musibahnya adalah kejatuhan batu misalnya, ya jangan batu besar lah, ya mati nggak bisa. Bayangan kita batu kecil misalkan, ada batu kecil kena kepala kita sehingga terasa sedikit sakit. Kita bersyukur, alhamdulillah hanya kejatuhan batu yang kecil. Kemudian dalam hati kita bersyukur, benar-benar bersyukur. Seandainya batu yang besar, mungkin kita sudah nggak ada waktu untuk mencari pahala lagi karena sudah mati. Juga dengan perbuatan, ketika itu langsung menghargai kehidupannya untuk beribadah, sholat, zikir, baca Al-Quran, dan seterusnya. Atau bersyukur karena punya musibah utang. Bagaimana caranya bahagia dengan punya utang? Bersyukur, alhamdulillah meskipun punya hutang, tapi badannya sehat. Meskipun punya hutang, tapi hutangnya tidak nambah. Meskipun punya hutang, sedikit demi sedikit sudah ada yang terkurangi. Meskipun punya hutang, untuk biaya makan ada. Syukurilah. Alhamdulillah dengan lesannya, benar-benar bersyukur di dalam hatinya, kemudian perilakunya benar-benar mensyukurinya. Tidak lagi berhutang, itu bukti atau contoh sebagai buktinya. Tidak lagi iri kepada yang punya harta lebih banyak, itu buktinya. Menggunakan ibadahnya, menggunakan sholatnya, menggunakan waktu berzikirnya untuk bermunajat kepada Allah supaya diberikan ampunan atas kesalahan riba yang dikerjakannya. Nah, hal-hal semacam ini sangat dibutuhkan, sebab la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika bersedia untuk bersyukur, maka Allah berikan kenikmatan dan akan ditambahkan kenikmatannya. Tetapi ketika kita kufur atas nikmatnya Allah, maka azab Allah itu begitu sangat pedih. Maka dengan itu hati-hatilah Bapak dan Ibu, ketika kita kufur atas nikmat, kita kufur nikmat atas Allah, maka itu semuanya akan, sebentar, ada pengamen, saya stop dulu ya. Mohon maaf, itulah kenapa saya minta maaf tadi di awal ya. Saya lanjutkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita pandai-pandai bersyukur, kita bersyukur dengan benar, tidaklah dusta, maka Allah akan tambahkan kenikmatan kepada kita. Tetapi ketika kita kufur pada nikmat Allah, bersyukur hanya untuk hal-hal yang besar saja, maka ingatlah azabnya Allah begitu pedih. Maka hati-hatilah. Ini sesuatu hal yang sangat berketerbalikan. Pandai-pandailah bersyukur dan bahagialah hanya dengan bersyukur Bapak dan Ibu.
Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada Allah, maka Allah akan ingat kepadamu, yaitu dengan cara bersyukur. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepada Allah dan janganlah kufur atas nikmat Allah. Maka Bapak dan Ibu, kami menghimbau semuanya, mulai hari ini cobalah pandai-pandai dalam menghitung, membuat daftar nikmat-nikmat Allah yang bisa kita syukuri. Kesehatan yang Anda punyai, keluarga yang masih utuh dan mensupport panjenengan, syukuri itu semua. Punya anak, syukurilah. Meskipun banyak utang, tapi Anda punya anak, itu syukuri Pak. Karena ada orang yang punya banyak harta, belum punya anak. Mereka sudah sampai bayi tabung, bayi semuanya dicoba sampai miliaran, itu tidak mendapatinya. Maka Anda bersyukurlah, karena dengan putra-putra Anda itu ada peluang kalimat tauhid Anda sambung atau Anda teruskan. Kemudian apapun yang ada pada diri kita, hutang yang mungkin tidak pakai jaminan, syukurilah karena tidak pakai jaminan. Bagi yang pakai jaminan, syukuri juga, karena dengan adanya jaminan, insya Allah semuanya akan lebih sopan dalam menagih, insya Allah. Kemudian jika ada orang yang kasar, syukurilah. Mungkin dengan kasar itu kita bisa beribadah dengan sangat bertenaga. Kita bisa bangun malam dengan sangat heroik. Maka dengan ini Bapak dan Ibu, pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah. Nikmat apapun yang ada hari ini, ingatlah kepada Allah dan syukurilah. Di situ akan ada harapan diberikannya nikmat-nikmat yang lain, dan nikmat-nikmat yang jauh lebih besar. Mereka yang lunas utang dulu itu berproses Pak, dari hanya menyalahkan orang lain, sibuk menyalahkan orang lain, kemudian berproses dari mulai menyalahkan dirinya sendiri, menyadari kesalahannya, bertobat kepada Allah, memperbaiki ibadahnya ke hadapan Allah, lalu tiba-tiba pertolongan itu datang tanpa dia sangka-sangka. Sehingga yang dalam pikirannya lunasnya entah kapan, tahun berapa, bahkan mungkin sampai mati pun tidak ada harapan lunas, tiba-tiba dia mendapati utang yang sudah lunas. Itulah Allah yang Maha Pemurah. Dia bisa menjadi mungkin apapun yang tidak mungkin, bisa dijadikannya mungkin segala sesuatu yang kita anggap tidak mungkin. Itulah yang disebut dengan keajaiban, dan keajaiban itu milik Allah. Riyadhah yang kita kerjakan adalah upaya mendapati keajaiban dan pertolongan Allah. Kalau bukan dengan ibadah atau riyadhah ini, lalu dengan cara apa? Kalau bukan sekarang kita mulai, lalu kapan? Kalau bukan Anda yang datang ke Allah, lalu siapa? Semua musibah yang Anda pikul adalah karena dosa Anda sendiri. Tidak pernah ada manusia yang memikul dosa orang lain. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada manusia yang memikul dosa orang lain. Tidak ada musibah yang salah alamat. Semua musibah yang kalian pikul itu dikarenakan dosa kalian sendiri. Allah Maha Adil, Dia tidak pernah berbuat zalim pada hamba-hambanya. Mungkin kitalah hamba-hambanya ini yang jarang mengakui, tidak mau mengakui bahwa itu dosa kita, sehingga menganggap Allah tidak adil. Sungguh bodohnya kita. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu, marilah kita mulai apapun keadaan panjenengan, mulailah dengan senyum di bibir. Lesan kita bersyukur, alhamdulillah, sehat badan kita, iman kita Islam, kita manut sama Rasulullah, kita berada di golongannya Allah dan Rasulnya, kita berada di golongan para alim ulama yang lurus di jalan Allah. Insya Allah itu nikmati, syukuri. Utang yang banyak, alhamdulillah masih ada kesempatan untuk melunasinya. Keluarga yang utuh, pasangan yang mensupport, itu semuanya syukurilah dengan lisan, syukurilah dengan hati, atau ikuti syukur dengan hati, dan buktikan semuanya itu dengan perilaku. Gunakan iman, kesehatan, kesempatan, waktu dengan menjalankan riyadhah sebaik mungkin, atau mungkin amalan-amalan yang lain yang Bapak Ibu yakini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai guru, sebagai pembimbing di grup ini, maka sudah kami rumuskan, dan itu ada dasarnya. Mengapa kami pilihkan amalan-amalan itu?
karena kami pun pernah di dalam posisi panjenengan, dan alhamdulillah banyak sekali yang telah terbantu dan telah menyelesaikan masalah hutang dan masalah yang lain. Bahkan di luar hutang pun sudah selesai, Pak. Kita bersyukur alhamdulillah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, dan benar-benar kami mohon maaf karena ada sedikit gangguan. Saya pun konsentrasi agak sedikit buyar juga ini, Pak. Mohon maaf sekali. Demikian ya, mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar.